Ya, pemirsa sudah bergabung bersama kami Dr. Mulia Rahma Karyanti, anggota Unit Kerja Koordinasi Infeksi dan Penyakit Infeksi Tropik IDAI. Ya, kita langsung sapa. Selamat siang, Dr. Yanti. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, terima kasih Dr. Yanti telah bergabung bersama kami di Newsline. Ini kasus DBD kembali meningkat meresahkan masyarakat. Apa sebenarnya yang menjadi penyebab atau faktor pendorong kasus DBD kembali naik angkanya? Dr. Yanti, sudah mendengar kami kah? Ya. Ya, Maaf dokter. tadi terputus. Ya, dokter, apa sebenarnya penyebab angka DBD ini kembali naik di sejumlah daerah? Iya. Itu yang kami ingin tanyakan ya kepada Dr. Yanti ya. Karena bagaimanapun juga kita harus mewaspadai bahayanya demam berdarah denggi. Nah, sekali lagi Newsline ingin menyapa Dr. Yanti di ujung sana. Apakah sudah bisa mendengar pertanyaan yang kami ajukan, Dr. Yanti? Karena Bisa, oke. Dokter, jadi apa pemicu kasus DBD ini kembali meningkat, Dok? Ya, terutama kasus DBD, demam berdarah dengue itu atau infeksi dengue biasanya meningkat setelah musim hujan. Terutama nih sekarang kan November, Desember, Januari, Februari lagi tinggi ya. Biasanya setelah musim hujan, kemudian ada genangan air bersih. Nah, disitulah ada tampungan dari genangan air tersebut yang menjadi tempat berkembang biaknya dari nyamuk Aedes aegypti. Nah, Aedes aegypti di Dokter, melanjutkan pertanyaan tadi, jadi apa sebenarnya dokter penyebab utama kenaikan angka DBD di Indonesia selain karena adanya genangan air ini yang bersih di setiap rumah biasanya, dokter? Ya, biasanya setelah musim hujan ini sudah deres dan kemudian ada genangan air, nah itulah tempatnya menjadi wadah-wadah itu bisa apapun yang bisa menampung air bersih menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk Aedes aegypti yang betina. Nah, nyamuk Aedes aegypti ini khasnya adalah yang betina yang warna kakinya belang-belang putih hitam itulah yang menularkan infeksi virus dengue tersebut. Namun biasanya dia harus menggigit penderita dulu, penderita DBD, kemudian dia akan membawa virus dengue tersebut dan bisa menggigit ke orang-orang sekitarnya radius 100 sampai 200 meter dan menyebabkan infeksi virus dengue itu menular ke anak atau orang sekitarnya yang sehat. Nah, disitulah biasanya kasus-kasus DBD atau infeksi dengue itu bisa meningkat. Baik, nah, tentu dokter kita kan ingin menjaga keselamatan keluarga kita ya. Mohon disampaikan dok, apa saja langkah penanganan atau hal-hal yang harus kita waspadai misalnya anak kita demam begitu. Ya, jadi kalau memang ada anggota keluarga yang demam tinggi mendadak, kemudian bisa disertai dengan muntah-muntah hebat, atau misalnya sakit perut, dan ada pedaran apapun dari kulit, gusi berdarah, atau mimisan, nah segera berobat ke vaskes terdekat. Biasanya untuk demam 2-3 hari nggak membaik, nah sebaiknya berobat untuk mencari pertolongan dan mencari penyebabnya apa, karena bisa macam-macam ya kan, kondisi pandemi ini bisa COVID, bisa dengue atau infeksi virus-virus respiratori atas yang lain, namun tetap harus dicari penyebabnya kalau 2-3 hari demam tidak membaik. Apalagi tadi ada disertai dengan tanda bahaya yang perlu diwaspadai oleh masyarakat adalah adanya muntah-muntah, kemudian sakit perut hebat, dan ada perdarahan di kulit. Apapun perdarahan yang timbul itu sebaiknya segera bawa ke rumah sakit. Baik, itu adalah gejala-gejalanya mulai dari badan yang panas itu sudah pasti, kemudian ada mimisan, ada pusing dan juga muntah. Biasanya ini yang menjadi gejala utama yang dapat dilihat secara fisik, namun tetap harus dibawa ke dokter. Nah, Dokter Yanti, kalau kita bicara demam berdarah ini kan juga ada siklusnya. Siklusnya itu seperti apa sih, dokter? Untuk maksudnya kejadian kasusnya memang setiap 10 tahun tuh biasanya naik ke puncaknya dari data kita sejak tahun
1968 kasus dengue itu ditemukan. Namun untuk perjalanan penyakit DBD sendiri, demam berdarah dengue atau infeksi dengue, biasanya perjalanannya 1 minggu. Jadi penyakit DBD itu, penyakit dengue ini biasanya ada 3 fase, yaitu fase demam. Dia akan melalui fase demam hari pertama sampai ketiga, kemudian akan diikuti fase kritis. Kenapa disebut kritis? Antara hari ketiga sampai ke-6, pada fase kritis ini, pada kasus yang dengan infeksi dengue bisa terjadi kebocoran dari pembuluh darah. Jadi bayangkan pembuluh darah dari ujung kepala sampai ke kaki itu bocor, akhirnya keluarkan cairan dari pembuluh darah dari dalam keluar dari pembuluh darah, itu bisa membuat pembuluh darah itu kolaps. Nah, kematian biasanya terjadi kalau misalnya datang terlambat, pembuluh darah sudah kolaps, tidak keburu dicari akses untuk infus, untuk ngisi cairan, nah itu biasanya bisa tidak tertolong. Nah, setelah hari ke-67 akan terjadi penyembuhan, di mana dia akan kembali lagi cairan dari luar pembuluh darah masuk ke dalam ke pembuluh darah. Namun biasanya yang mesti diwaspadai adalah ada antara hari ketiga dan ke-6. Jadi kalau demam tinggi mendadak tidak membaik dalam 2-3 hari, nah sebaiknya cari vaskes terdekat untuk dicari penyebabnya apa, karena kita sudah bisa mendeteksi adanya infeksi virus dengue dengan pemeriksaan darah, dari pemeriksaan dari virus antigen non-struktural 1 dari dengue, jadi namanya antigen NS1 dengue, yang bisa mendeteksi ada virus dengue atau tidak pada penderita. Dokter Yanti, pada saat terjadi fase kritis, pembuluh darah begitu ya, bocor begitu ya, apa yang dilakukan oleh tenaga medis untuk menyelamatkan nyawa manusia? Apa itu dok biasanya dok? Jadi karena terjadi plasma leakage ya, kebocoran dari plasma, nah kita berikan cairan. Jadi obatnya di infeksi dengue itu sebenarnya prinsipnya cairan. Kalau anak demam karena apapun atau anggota keluarga yang demam karena apapun yang belum ketahuan penyebabnya, berikan minum sesering mungkin. Ya, kalau misalnya bayi ya susuin sering mungkin, atau anak-anak susu, jus buah, cairan elektrolit yang tersedia ya, atau yang dia suka ya. Kemudian kedua, boleh diberikan obat penurun panas seperti paracetamol yang aman ya, jangan ibuprofen, karena justru kalau golongan ibuprofen itu bisa menyebabkan pendarahan dari iritasi, karena iritasi lambung, pendarahan saluran cerna bisa terjadi. Ketiga, dibantu kompres dengan air hangat pada daerah lipat ketiak dan lipat pangkal paha pada bayi-bayi. Biasanya ibu bisa melakukan itu dengan mengkompres air hangat dengan waslap atau sapu tangan pada lipat ketiak sama lipat pangkal paha. Nah itu panasnya bisa cepat turun ya, 10-15 menit dia akan membaik ya. Yang kita takutkan kalau demam tinggi, anak kan merasa nggak nyaman, menggigil, apalagi kalau ada riwayat kejang demam, ditakutkan bisa kejang. Baik, dokter, kalau untuk dari segi asupan begitu ya, nah kira-kira apa yang bisa mempercepat kesembuhan dari orang yang mengalami DBD? Biasanya kan kalau DBD ini terkait dengan trombosit yang rendah, bagaimana untuk bisa meningkatkannya kembali ini dokter? Ya, untuk perjalanan penyakitnya memang trombositnya akan menurun di hari kelima ya. Kemudian ada tanda hematokritnya yang akan naik. Nah, hematokrit itu menandakan dari kebocoran dari pembuluh darah itu tinggal sel-sel darah merahnya di dalam darah, itu yang membuat jadi pekat, dan terlihat dari pemeriksaan lab yang sederhana yang kita sebut hematologi lengkap darah periferal itu terlihat hematokritnya naik, trombosit makin turun. Nah, prinsipnya obatnya ada cairan, jadi dia harus diberikan asupan minum. Nah, pada penderita yang kena infeksi dengue, apalagi demam berdarah dengue yang ada kebocoran, udah seringkali memang nggak bisa minum. Dia minum tapi muntah-muntah terus. Makanya ini termasuk tanda bahaya yang perlu diwaspadai di rumah. Misalnya 2-3 hari udah dikasih obat panas, banyak minum tapi nggak bisa terima, akhirnya dia muntah-muntah, tapi bisa menjadi dehidrasi. Kedua, ada sakit perut yang hebat, hati-hati. Nah, itu harus segera bawa ke rumah sakit. Kalau tidak kekejar minumnya dengan diminum dengan lewat mulut, artinya dia harus dibantu dengan pemberian cairannya lewat infus supaya masuk langsung ke pembuluh darah dan terisi ya, pembuluh darahnya jangan sampai jadi kolaps. Kalau kolaps itu dia terlambat ya, itu bisa mencetus pendarahan saluran cerna, bikin nyeri perut, kemudian bisa merangsang pendarahan, apalagi trombosit makin turun, jadi mimisan, gusi berdarah, timbul merah-merah, bintik merah di kulit. Nah itu kalau misalnya sudah sampai muntah darah atau BAB berdarah itu lebih bahaya lagi. Nah itu segera bawa ke rumah sakit ya. Prinsipnya cairan, namun memang banyak penderita infeksi dengue atau demam berdarah dengue ini sulit minum asupannya, dia nggak nafsu makan atau minum, dia tiap minum muntah. Nah itu yang menyebabkan
Kalau memang kondisinya makin lemas, tidak nafsu makan, muntah terus, dan ada nyeri perut hebat, dan ada berat apapun, segera bawa ke vaskes terdekat untuk mendapat pertolongan. Baik, jadi kuncinya tadi jangan sampai kekurangan cairan ya dok ya. Dr. Mulia Rahma Karyanti, terima kasih sudah bergabung di Newsline. Salam sehat selalu Dr. Yanti. Ya, semoga ini juga bisa menjadi peringatan dan juga informasi ini berguna bagi yang sedang mengalami DBD. Kebutuhan akan cairan ini menjadi sangat penting ya Vivi. Dan kita beralih